Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan UAS komputer akuntansi yang soalnya toko X bergerak dalam bidang jual beli dan servis handphone. Berdiri pada tahun 2020 mulai bulan Januari 2020, perusahaan berniat menggunakan program Zair Accounting untuk pencatatan pembukuan. Jadi yang pertama itu kita mulai dengan membuat data baru. Kita klik membuat data baru. Lalu kita tulis untuk nama perusahaannya itu PT Triindah Lestari. Lalu setelah itu, untuk alamat perusahaannya Jalan Cempaka Putih. Lalu berikutnya untuk kotanya kita pilih kota Jakarta. Udah. Maaf, untuk bagian negaranya itu kita pilih untuk negara Indonesia. Lalu untuk kotanya itu kita pilih kota Jakarta. Lalu setelah itu untuk kode posnya itu bebas, kita pilih angka 1456. Lalu setelah itu untuk nomor teleponnya juga bebas, 021 12 345. Lalu berikutnya untuk email bisa menggunakan email sendiri yaitu Triindah Lestari 31 gmail.com. Lalu setelah itu kita klik lanjutkan. Lalu setelah itu untuk periode akuntansinya kita pilih bulan Januari. Lalu untuk tahunnya itu kita tulis tahun 2020. Lalu tutup buku akhir tahunnya itu bulan Desember. Lalu setelah itu kita klik lanjutkan. Lalu setelah itu untuk departemen dan kode akun kita pilih nomor departemennya 1, lalu kita klik lanjutkan. Lalu setelah itu kita klik proses. Aku gambar ulang boleh nggak tuh? Satu aja. Nanya-nanya di video. Lalu untuk jenis usahanya, bidang usahanya itu perusahaan dagang, perdagangan umum. Lalu setelah itu kita klik lanjutkan.
Itu kita klik ya aja. Kita klik OK. Lalu untuk mata uang fungsionalnya itu rupiah, lalu kita klik lanjutkan aja. Lalu setelah itu untuk mata uang asingnya kita pilih yang dolar, lalu kita klik lanjutkan saja. Jika sudah, kita klik selesai. Nah, selanjutnya kita pilih, maaf, lalu selanjutnya kita pilih ke bagian data rekening. Kita klik yang daftar data. Jika sudah, kita pilih yang bagian switch mode. Kita klik switch modenya. Setelah kita klik switch mode, lalu ada beberapa akun yang akan kita edit. Yang pertama itu ada piutang usaha. Kita klik edit. Lalu kita klik OK aja. Nah, untuk piutang usaha ini kita ubah menjadi piutang dagang. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu berikutnya yang kedua ada persediaan 1. Kita edit juga. Lalu untuk persediaan 1 itu kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Lalu setelah itu kita klik rekam. Lalu ada persediaan kedua. Persediaan kedua kita klik edit. Kita klik OK aja. Lalu untuk persediaan kedua ini kita ubah yaitu menjadi persediaan handphone. Lalu jika sudah kita klik rekam. Berikutnya ada persediaan ketiga. Persediaan ketiga kita edit juga. Kita klik OK aja.
Lalu untuk persediaan 3 ini kita tulis menjadi persediaan casing. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu berikutnya ada persediaan keempat. Kita edit juga. Untuk persediaan 4 itu kita ubah menjadi persediaan baterai. Lalu jika sudah, kita klik rekam. Nah, lalu selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan juga kita edit. Kita klik edit. Kita klik OK aja. Lalu untuk harga pokok penjualannya itu, kita tulis angka satunya kita hapus aja, menjadi harga pokok penjualan. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu berikutnya ada utang usaha. Kita cari utang usaha. Kita klik OK. Lalu setelah itu, usahanya kita hapus, kita ubah menjadi utang dagang. Jika sudah, kita klik rekam. Nah, setelah itu kita klik tutup aja. Lalu berikutnya kita pilih ke bagian setting. Lalu pilih saldo awal. Saldo awal akun. Nah, lalu untuk yang pertama itu ada bagian kas sebesar 5 juta. Lalu berikutnya ada bank sebesar 50 juta. Lalu setelah itu ada piutang dagang sebesar 15 juta. Lalu berikutnya ada persediaan handphone sebesar 20.200.000. Persediaan handphone sebesar 20.200.000. Lalu berikutnya ada persediaan casing sebesar 1.500.000. Lalu berikutnya ada persediaan baterai sebesar 750.000. Lalu ada kendaraan sebesar 120 juta. Sebesar 120 juta. Lalu berikutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar minus 12 juta.
Lalu ada utang dagang sebesar 5.400.000. Lalu berikutnya ada utang bank sebesar 30 juta. Utang bank sebesar 30 juta. Lalu berikutnya ada modal di setor sebesar 100 juta. Lalu berikutnya ada laba ditahan. Laba ditahan sebesar 40 juta. Lalu setelah itu ada laba ditahan sebesar 40 juta. Lanjut setelah itu ada laba tahun berjalan sebesar 25.050.000. Lalu jika sebesarnya itu sudah 0, berarti tandanya itu sudah benar. Lalu kita klik rekam saja. Nah, setelah itu kita akan masukkan data nama alamat. Yang pertama itu kita pilih yang di bagian data rekening, data nama alamat, maaf. Kita pilih di bagian data nama alamat, lalu kita klik tambah data. Lanjut, berikutnya untuk perusahaannya itu kita pilih yang di bagian maaf, untuk ID-nya itu kita ubah dulu menjadi C-001. Lalu kita pilih untuk perusahaannya itu namanya Toko Anugrah. Kita tulis Toko Anugrah. Lalu untuk tipenya itu tipe customer. Lalu setelah itu kita klik rekam. Kita klik tambah data lagi. Yang kedua itu ID-nya kita ubah dulu menjadi C-002. Lalu berikutnya untuk nama perusahaannya kita tulis yaitu Toko Berkat. Lalu jika sudah untuk tipenya customer, kita klik rekam. Kita klik ya aja. Lalu kita klik tambah data lagi. Nah, untuk yang ketiga ini, ID-nya kita tulis menjadi C-003. Lalu, untuk perusahaannya itu kita tulis Toko Sukses. Lalu, tipenya tipe customer, jika sudah kita klik rekam. Kita klik ya aja. Lalu kita klik tambah data lagi. Lalu kita tulis ID-nya itu
strip 004. Lalu untuk nama perusahaannya itu Raffi. Lalu tipenya customer, jika sudah kita klik rekam. Kita klik ya. Selanjutnya itu kita akan masukkan yang di bagian vendor. Caranya sama, pilih data nama dan alamat. Lalu setelah itu kita klik tambah data. Setelah itu untuk ID-nya kita tulis V strip 001. Lalu untuk perusahaannya itu kita tulis namanya Sepia Pond. Lalu untuk tipenya kita pilih tipe vendor. Jika sudah, kita klik rekam. Kita klik ya. Lalu kita ke data nama alamat lagi. Lalu untuk yang kedua ini kita tulis ID-nya V strip 002. Lalu nama perusahaannya itu kita tulis Toko Semangat. Lalu berikutnya ada tipenya, tipe vendor, lalu kita klik rekam. Kita klik ya aja. Lalu berikutnya kita tambah data lagi di data nama alamat. Lalu pilih tipenya. Setelah itu untuk ID-nya itu kita tulis di strip 003. Lalu untuk nama perusahaannya itu Toko Citra Komputer. Lalu tipenya udah, lalu kita klik rekam. Kita klik ya aja. Setelah itu kita klik tambah data lagi di data nama alamat. Lalu untuk perusahaannya itu kita tulis Haji Ahmad. Lalu untuk tipenya itu kita pilih yang other. Setelah itu kita klik rekam. Kita klik ya aja. Lalu setelah itu kita masukin untuk nama employee-nya. Jadi kita klik tambah data lagi. Lalu berikutnya kita tulis untuk namanya itu yang pertama nama Iwan. Lalu untuk tipenya tipe employee. Setelah itu kita klik rekam. Kita klik ya aja. Lalu berikutnya kita klik tambah data lagi. Lalu setelah itu kita tulis untuk perusahaan yang kedua kita tulis Badu. Lalu untuk tipenya tipe employee. Setelah itu kita klik rekam. Kita klik ya aja.
Lalu kita klik tambah data lagi. Berikutnya kita tulis yaitu nama Tari. Lalu setelah sudah kita pilih tipenya itu employee. Lalu berikutnya kita klik rekam. Kita klik ya aja. Lalu kita klik tambah data lagi. Lalu setelah itu untuk namanya itu kita tulis Agus. Lalu tipenya itu tetap employee. Lalu setelah itu kita klik rekam. Lalu kita klik ya aja. Setelah itu kita klik tambah data lagi. Lalu nama perusahaannya kita tulis Danu. Lalu jika sudah, kita pilih lagi untuk employee. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kita klik ya aja. Nah, berikutnya kita ke bagian setting. Lalu pilih saldo awal. Setelah itu kita pilih saldo awal piutang usaha. Lalu kita klik baru. Setelah itu kita tulis untuk nama pelanggan, kita pilih yang toko Anugrah. Kita klik toko Anugrah, klik OK. Lalu berikutnya kita masukin, setelah itu kita masukin tanggalnya yaitu 11 November 2019. Lalu setelah itu nomor invoice-nya itu INV strip 001. Lalu untuk nilai piutang sebesar 2 juta. Lalu berikutnya kita klik rekam aja. Setelah itu kita klik baru lagi. Lalu kita pilih yang kedua yaitu toko Anugrah. Toko Anugrah, kita klik OK. Lalu setelah itu untuk tanggalnya kita pilih 12 Desember 2019. Lalu nomor invoice-nya itu INV strip 002. Lalu nilai piutangnya itu sebesar 4.300.000. Lalu kita klik rekam aja jika sudah. Lalu kita klik baru lagi. Nah, untuk nama pelanggan berikutnya kita pilih yang toko berkat. Kita pilih toko berkat, lalu kita klik OK. Setelah itu, tanggalnya itu kita tulis 13 Desember 2019. Lalu setelah itu, kita tulis nomor invoice-nya itu INV
strip 003. Lalu berikutnya ada nilai piutang sebesar 3.200.000. Lalu jika sudah, kita klik rekam saja. Lalu berikutnya kita klik baru lagi. Lalu kita pilih untuk nama pelanggannya yaitu toko sukses. Kita pilih toko sukses, lalu kita klik OK. Lalu tanggalnya itu 13 Desember 2019. Lalu untuk nomor invoice-nya INV strip 004. Lalu nilai piutangnya sebesar 750.000. Lalu jika sudah, kita klik rekam saja. Lalu kita klik baru lagi. Lalu setelah itu kita pilih untuk nama pelanggannya itu Raffi. Kita pilih Raffi, lalu kita klik OK. Setelah itu untuk tanggalnya itu 13 Desember 2019. Lalu untuk nomor invoice-nya itu INV strip 005. Lalu untuk nilai piutang yaitu sebesar 4.750.000. Siapa yang Lalu jika sudah, kita klik rekam. Nah, jika sudah, untuk totalnya itu ada 15 juta. Jika sudah benar, kita klik tutup saja. Lalu selanjutnya itu kita ke bagian setting lagi. Kita pilih saldo awal, lalu ke saldo awal utang usaha. Lalu kita klik baru. Lalu kita pilih untuk nama pemasoknya itu, kita pilih Sepiapon. Lalu kita klik OK. Jika sudah, untuk tanggalnya 18 November 2019. Lalu nomor invoice-nya itu INV strip 023. Lalu untuk nilai utang ada sebesar 2.300.000. Jika sudah, kita klik rekam saja. Lalu kita klik baru lagi. Kita pilih yang kedua, yaitu toko semangat. Kita klik OK. Lalu untuk tanggalnya itu 11 Desember 2019. Lalu setelah itu untuk nomor invoice-nya itu XII garis miring 234. Maaf, kebalik 243. 243. Lalu untuk nilai utangnya itu sebesar 3.100.000.
Lalu jika sudah, kita klik rekam saja. Nah, untuk totalnya di sini yaitu sebesar 5.400.000. Jika sudah, kita klik tutup aja. Nah, selanjutnya kita ke saldo awal persediaan. Sebelum itu, kita pilih dulu ke bagian data harta tetap, yaitu di mana data aset tetap per 31 Desember 2019, metodenya itu garis lurus, yang merupakan mobil Kijang Innova tanggal perolehan 5 Januari 2019, dan harga belinya sebesar 120 juta. Lanjut, kita klik aja data harta tetapnya. Kita pilih yang tambah data. Lalu, nah, jika sudah, kita masukin namanya yaitu mobil Kijang Innova. Lalu setelah itu, untuk kelompoknya itu kita pilih kendaraan roda 4. Kita pilih kendaraan roda 4, lalu kita klik OK. Setelah itu, untuk tanggal belinya 5 Januari 2019. Setelah itu, ada harga beli sebesar 120 juta. Lalu, berikutnya, ada umur ekonomisnya sebanyak 10 tahun. Lalu, ada akumulasi beban sebesar minus 12 juta. Lalu untuk terhitung tanggalnya itu terhitung tanggal 31 Desember 2019. Jika sudah, kita klik rekam. Kita klik OK aja. Kita klik ya aja. Nah, setelah itu, kita ke bagian data produk. Ke bagian data produk, lalu kita pilih tambah data. Kalau corona warnanya apa sih? Lalu, di data barang persediaan, untuk produk satunya itu kita klik edit dulu. Kita pilih kelompok barangnya. Lalu kita pilih produk 1. Kita klik OK. Lalu berikutnya, untuk kelompok barang itu kita tulis persediaan handphone. Lalu persediaan handphone. Lalu berikutnya ada sifat persediaannya itu ada disimpan, dibeli, dan dijual. Lalu berikutnya ada kode akun. Untuk kode akun harga pokoknya tetap menjadi harga pokok penjualan. Lalu untuk akun penjualan 1 kita edit menjadi persediaan barang dagang. Lalu kita klik OK. Lanjut, setelah itu ada retur penjualan, kita ubah juga menjadi persediaan barang dagang. Jika sudah, kita klik OK. Lalu ada persediaan, kita edit juga menjadi persediaan handphone. Lalu kita klik OK.
Jika sudah, kita klik rekam aja. Kita klik ya. Lalu berikutnya kita pilih untuk produk kedua. Lalu kita klik edit. Setelah itu kita tulis untuk kelompok barangnya itu menjadi persediaan casing. Lalu ada sifat pembeliannya itu sama seperti tadi, disimpan, dibeli, dan dijual. Lalu setelah itu untuk kode akunnya kita edit lagi. Yang pertama ada penjualan, kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Untuk harga pokoknya kita pilih yaitu harga pokok penjualan. Kita klik OK. Lalu ada persediaan, ada penjualan, kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Lalu kita klik OK. Setelah itu ada retur penjualan, juga sama persediaan barang dagang. Kita pilih persediaan barang dagang. Lalu kita klik OK. Berikutnya ada persediaan, kita ubah menjadi persediaan casing. Kita pilih persediaan casing. Lalu jika sudah, kita klik OK. Lalu jika sudah semua, kita klik rekam saja. Kita klik ya. Lalu kita pilih lagi untuk produk ketiga. Kita klik edit. Di sini kita ubah kelompoknya menjadi persediaan baterai. Lalu jika persediaan baterai, lalu untuk sifat persediaannya juga sama, disimpan, dibeli, dan dijual. Lalu setelah itu kita pilih ke kode akun, kita edit lagi untuk harga pokoknya menjadi harga pokok penjualan. Kita pilih harga pokok penjualan, lalu kita klik OK. Setelah itu ada penjualan, kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Jika sudah, kita klik OK. Lalu berikutnya ada retur, kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Lalu kita klik OK. Lalu berikutnya ada persediaan, kita pilih menjadi persediaan baterai. Lalu jika sudah, kita klik OK. Lalu jika sudah semua, kita pilih klik rekam. Kita klik ya aja. Lalu kita klik baru. Nah, di sini klik baru itu untuk kelompok barangnya, tulisnya peralatan kantor. Lalu setelah itu, untuk sifat persediaannya itu disimpan dan dibeli. Kita uncheck saja. Lalu setelah itu sistem persediaannya Average.
Average. Lalu setelah itu persediaannya itu ada mesin dan peralatan. Kita pilih mesin dan peralatan. Lalu jika sudah, kita klik OK. Mesin dan peralatan. Lalu jika sudah, kita klik rekam saja. Kita klik ya. Setelah itu kita ke bagian pengisian data barang persediaan. Kita pilih ke bagian kelompok persediaan handphone. Lalu kita klik OK. Lalu untuk kode barangnya itu ada H strip 001. Lalu berikutnya ada deskripsinya yaitu Samsung Galaxy J1. Setelah itu kita klik rekam. Kita klik tambah data lagi. Lalu berikutnya untuk kodenya itu ada H strip 00. Maaf. Untuk kode barangnya kita tulis H002. Lalu untuk deskripsinya ada Samsung Galaxy J7. Lalu setelah itu kita klik rekam. Lalu kita klik lagi. Untuk yang ketiga ini kita tulis kodenya H strip 003. Lalu deskripsinya itu Oppo F1 Plus. F1 Plus. Lalu jika sudah kita klik rekam. Kita klik lagi. Lalu kode barangnya kita tulis H strip 004. Lalu untuk deskripsinya itu ada Oppo F1s. Lalu jika sudah kita klik rekam. Lalu kita masukin lagi untuk ke bagian persediaan casing. Kita klik tambah data. Lalu kita pilih yang bagian persediaan casing. Kita klik OK. Lalu berikutnya kita pilih kode barangnya C strip 001. Lalu nama deskripsinya ada casing Samsung. Buku tema tuh. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kita klik tambah data lagi. Lalu untuk kodenya kita pilih C halaman berapa, Bu? strip 002. Lalu deskripsinya ada casing Oppo.
Lalu setelah itu kita klik rekam saja. Lalu setelah itu kita pilih lagi, klik tambah data. Lalu kita pilih untuk persediaan baterai. Kita pilih persediaan baterai. Lalu untuk kode barangnya itu ada B001, B-001. Lalu untuk deskripsinya ada baterai Samsung. Lalu jika sudah, kita klik rekam. Kita klik rekam. Lalu berikutnya kita pilih lagi. Untuk kodenya itu kita tulis B-002. Lalu untuk deskripsinya ada baterai Oppo. 119. Baterai Oppo. Lalu setelah itu kita klik rekam. Lanjut kita ke bagian setting. Lalu pilih yang saldo awal, lalu pilih yang di bagian saldo awal persediaan. Lalu kita klik baru. Lalu untuk gudangnya itu kita pilih Samsung Galaxy J1. Samsung Galaxy J1, lalu kita klik OK. Lalu ada stok awalnya itu 4. Lalu harga satuannya 1.500.000. Lalu jika sudah, kita klik rekam. Setelah itu kita klik baru lagi. Lalu berikutnya kita pilih ke gudang yaitu Samsung Galaxy J7. Untuk gudangnya Samsung Galaxy J7, lalu stok awalnya itu 2, lalu harga satuannya itu 2.800.000. Lalu jika sudah, kita klik untuk gudangnya. Lalu kita pilih lagi yaitu Oppo F1 Plus. Lalu kita klik OK. Setelah itu untuk stok awalnya itu 5. Lalu harga satuannya itu 1.100.000. Harga satuan 1.100.000, lalu kita klik rekam. Lalu kita klik baru lagi. Kita pilih untuk gudangnya yaitu Oppo F1s. Lalu untuk stok awalnya itu 1.
Lalu ada harganya sebesar 3.100.000. Lalu jika sudah kita klik rekam. Lalu kita klik baru lagi. Untuk itu kita pilih yang casing Samsung. Lalu kita klik OK. Lalu untuk stok awalnya itu 10. Lalu berikutnya ada harganya sebesar 100.000. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu berikutnya kita klik baru lagi. Ada casing Oppo, kita pilih casing Oppo. Lalu berikutnya untuk stoknya itu 10. Lalu harganya itu 50.000. Lalu jika sudah, kita klik rekam. Lanjut kita klik baru lagi. Kita masukin yang baterai Samsung. Lalu untuk stoknya itu 5. Lalu harganya 50.000. Lalu jika sudah, kita klik rekam saja. Lanjut klik baru lagi. Ada baterai Oppo. Kita klik OK. Lalu untuk stoknya itu 10. Lalu harga satuannya 50.000. Jika sudah, kita klik rekam. Bu, 118 belum selesai, Bu. Untuk totalnya itu sebesar 22.450.000. Jika sudah benar, kita klik tutup saja. Bu, balik lagi, Bu. Kita klik OK saja. Lalu berikutnya ada modul kas dan bank. Kita pilih ke modul kas dan bank. Lalu kita pilih yang kas keluar. Kita klik tambah data. Lalu setelah itu untuk akun kasnya tetap bank. Lalu penerimanya itu Haji Ahmad. Kita pilih Haji Ahmad. Kita klik OK. Lalu untuk tanggalnya itu 2 Januari 2020. Lalu setelah itu untuk pilih akunnya kita klik 2 kali. Lalu pilih sewa dibayar di muka. Lalu untuk nilainya itu 9.500.000. Jika sudah, kita klik sebesar, lalu kita klik rekam. Lalu setelah itu kita ke bagian pembelian. Lalu pilih yang invoice pembelian. Kita pilih klik tambah data.
Lalu setelah itu kita masukin nama pemasoknya, kita pilih toko Citra Komputer. Lalu untuk tanggal 3 Januari 2020. Kita klik OK. Karena nomor barangnya belum ada, jadi kita klik buat baru dulu. Nah, terus lanjut untuk kelompok barang, kita pilih yang peralatan kantor. Peralatan kantor, lalu kita klik OK. Lalu kodenya itu kita tulis yaitu P strip 001. Lalu deskripsinya ada CPU komputer. CPU komputer, lalu jika sudah kita klik rekam. Lanjut. Udah, Bo. Kita klik baru lagi. Udah. Lalu untuk kodenya itu P strip. Oke, kita pilih dulu. Lalu untuk kodenya kita tulis P strip 002. Lalu untuk deskripsinya itu ada monitor. Lalu setelah itu kita klik rekam saja. Lalu kita klik baru lagi. Lalu tetap peralatan kantor. Lalu untuk kodenya itu ada P strip 003. Lalu ada deskripsinya yaitu printer. Lalu jika sudah kita klik rekam. Lalu kita pilih yang bagian CPU komputer. Kita klik edit. Kita klik OK. Lalu setelah itu untuk diterimanya itu ada sebanyak 1. Lalu harganya itu 1.750.000. Lalu untuk pajaknya itu pilih yang value add tax. Kita klik OK. Lanjut kita pilih lagi kode untuk nomor barangnya yang kedua. Kita pilih yang monitor. Lalu kita klik OK. Setelah itu untuk jumlahnya itu 1. Lalu harganya itu sebesar 350.000. Lalu untuk pajaknya kita juga pilih yang value add tax. Lalu lanjut ke berikutnya, kita pilih lagi. Kita pilih yaitu printer. Printer, kita klik OK. Lalu untuk printer jumlahnya itu sebanyak 2. Lalu harganya itu 215.000.
Lalu untuk pajak, lalu berikutnya untuk pajak juga tetap sama, pilih yang value at tax. Jika sudah, kita klik rekam saja. Lalu lanjut, kita pilih untuk bagian nama pemasok, yaitu kita pilih yang toko semangat. Kita klik OK. Lalu untuk tanggalnya itu ada 3 Januari 2020. Lalu ada nama barangnya, yang pertama itu kita pilih baterai Samsung. Kita klik OK. Lalu diterimanya sebanyak 10. Lalu harganya 55.000. Lalu setelah itu kita pilih lagi untuk barang kedua. Kita pilih baterai Oppo. Kita klik OK aja jika sudah. Lalu untuk harganya itu, untuk diterimanya itu sebanyak 5. Bu, cek aja, Lalu harganya itu 55.000. Lalu jika sudah, kita pilih lagi untuk barang berikutnya. Kita pilih Oppo F1 Plus. Lalu kita klik OK. Lanjut, diterimanya itu sebanyak 3. Lalu harganya itu sebesar 3 juta. Lalu kita pilih lagi untuk barang berikutnya. Kita pilih yang Samsung Galaxy J7. Lalu jika sudah, kita klik OK. Lalu diterimanya sebanyak 2. Lalu harganya itu 2.800.000. Jika sudah semua, kita masukin di biaya lain-lainnya sebesar 100.000. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu kita ke modul kas dan bank lagi. Kita pilih yang kas keluar. Setelah itu untuk yang pertama ada akun kasnya itu namanya kas. Lalu untuk nama penerimanya itu ada Dani. Kita pilih dan lalu kita klik OK. Untuk tanggalnya itu ada tanggal 7 Januari 2020.
Lalu jika sudah, untuk kode yang pertama kita pilih yaitu ada beban telepon. Beban telepon. Lalu setelah itu untuk nilainya 1. Lalu harganya sebesar 125.000. Kita klik sebesarnya. Lalu kita klik rekam. Lanjut ke akun kasnya. Tetap kas. Akun kas kita ubah menjadi kas. Lalu untuk nama penerimanya itu kita pilih Danu, lalu kita klik OK. Danu, lalu kita klik OK. Untuk tanggalnya itu 7 Januari 2020. Lalu setelah itu kita pilih untuk kodenya ada bensin. Kita pilih bensin. Lanjut kita pilih yang bensin. Lalu kita klik OK. Lalu ada nilainya sebesar 25.000. Lalu kita klik yang di sebesarnya. Setelah itu kita klik rekam. Lalu berikutnya kita pilih lagi untuk akun kasnya itu kas. Lalu untuk penerimanya itu Raffi. Kita klik OK. Lalu untuk tanggalnya ada 8 Januari 2020. Lalu setelah itu untuk kodenya kita pilih ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Lalu berikutnya nilainya sebesar 180.000. Lalu kita klik yang di sebesar. Lalu kita klik rekam saja. Lalu kita tutup aja. Setelah itu kita ke modul pembelian. Lalu pilih untuk ke pembayaran utang usaha. Lalu kita tambah data. Lalu untuk akun kas itu ada kas. Kita ubah akun kasnya itu kas. Lalu setelah itu untuk penerimanya maaf yang tadi untuk akun kasnya itu kita pilih yang bank tetap. Lalu untuk penerimanya itu ada Toko Semangat. Kita pilih Toko Semangat, lalu kita klik OK. Lalu berikutnya untuk tanggal ada 15 Januari 2020. Lalu untuk nomor invoice-nya itu kita pilih yang XII _243. Lalu kita klik OK.
Untuk saldonya itu sebesar 3.100.000 dan dendanya itu ada 100.000. Lalu kita masukin di biaya yang diklik sebesar. Bu, Lalu jika sudah, Bu, kita PMJ halaman berapa, klik Bu? rekam saja. Lalu kita ke modul penjualan. Lalu kita pilih yang pembayaran piutang usaha. Lalu kita klik tambah data. Lalu untuk akun kasnya itu kita pilih kas. Nah, terus lanjut untuk darinya itu kita ke toko berkat. Pilih toko berkat. Toko berkat. Lanjut untuk tanggalnya itu 17 Januari 2020. Berapa di sini, Kak? 17 Januari 2020. Lalu untuk nomor invoice-nya kita pilih yang INV 003, lalu kita klik OK. Lalu untuk jumlah dibayar itu sebesar 3 juta. Lalu setelah itu kita klik yang di sebesar, lalu kita klik rekam saja. Lalu kita tutup saja. Setelah itu kita pilih yang di bagian uang muka penjualan. Kita klik tambah data. Lalu untuk nama pelanggan itu ada toko berkat. Kita pilih toko berkat, lalu kita klik OK. Setelah itu ada sebesar 300.000. Lalu tanggalnya itu 19 Januari 2020. Halaman berapa, Bu? Lalu berikutnya ada akun kasnya kita ganti yaitu menjadi kas. Lalu jika sudah kita klik OK. Kita klik rekam. Lalu kita ke pengiriman barang penjualan. Lalu kita tambah data. Lalu untuk nama pelanggannya itu kita tulis toko berkat. Kita pilih toko berkat. Kita klik OK. Lalu untuk tanggalnya itu 19 Januari 2020. Lalu untuk nomor barang yang pertama kita pilih yaitu ada baterai Samsung. Baterai Samsung. Lalu untuk dikirimnya sebanyak 5. Lalu harganya 75.000. Lalu ada berikutnya yang kedua kita pilih ada baterai Oppo. Kita pilih yang baterai Oppo, kita klik OK, lalu setelah itu jumlahnya 6. Harganya itu 65.000. Lalu setelah itu kita pilih lagi untuk kode barangnya. Kita pilih yang casing Samsung. Kita casing Samsung.
Lalu untuk jumlahnya ada 4. Lalu harganya 160.000. Apa? Lalu lanjut kita cari lagi yang berikutnya, Masih ngejum. yaitu ada casing Oppo. Kita cari casing Oppo. Lalu untuk jumlahnya ada 5. Lalu harganya 65.000. Harga 65.000. Setelah itu kita klik rekam saja. Kita tutup, lalu kita ke pembayaran utang usaha. Pembayaran utang usaha. Maaf, kita ke pembayaran piutang usaha, lalu kita klik tambah data. Lalu untuk akunnya itu ada akun bank. Lalu setelah itu darinya dari Raffi. Kita pilih Raffi. Lalu setelah itu untuk tanggalnya 19 Januari 2020. Lalu berikutnya kita masukin untuk nomor invoice-nya, yaitu INV 005. Kita klik OK. Lalu untuk jumlah yang dibayarnya ada 4 juta. Setelah itu, jika sudah, kita klik yang di sebesar. Lalu kita klik rekam. Lalu kita lanjut untuk akunnya tetap bank. Lalu darinya dari toko Anugrah. Kita pilih toko Anugrah. Lalu tanggalnya itu 20 Januari 2020. Lalu setelah itu gironya kita checklist. Lalu jika sudah di checklist, nomor invoice-nya kita pilih yang pertama INV 001. Lalu kita klik OK. Lalu jika sudah, kita klik rekam. Untuk informasi transaksi giro, di sini ada nomor gironya, yaitu BG. BG-nya kita tulis huruf besar ya. BG 010023. Lalu berikutnya ada jatuh tempo tanggal 24 Januari 2020. Lalu jika sudah, kita klik OK. Lalu berikutnya ada akun bank lagi, tetap. Lalu kita pilih lagi untuk toko Anugrah. Darinya toko Anugrah. Kita klik OK. Lalu tanggalnya 20 Januari 2020. Jika sudah, kita pilih untuk nomor invoice-nya yang kedua, yaitu INV strip 002, lalu kita klik OK. Lalu untuk jumlah dibayar sebesar 4 juta. Lalu jika sudah tulis 4 juta, kita klik yang di sebesar. Lalu gironya di checklist. Setelah itu, jika sudah di checklist, kita klik rekam.
Di sini untuk informasi transaksi gironya, ada nomor giro. Seperti tadi kita tulis huruf besar, yaitu BG 01 00 23. Lalu, jika sudah, jatuh temponya itu tanggal 24 Januari 2020. Lalu, jika sudah, kita klik OK saja. Ya. Kita klik OK aja. Lalu, setelah itu kita pilih ke bagian invoice penjualan. Lalu setelah itu kita pilih tambah data. Lalu di nama pelanggan di sini kita pilih toko Anugrah. Toko Anugrah, kita klik OK. Lalu untuk tanggalnya itu 21 Januari 2020. Lalu untuk nomor invoice-nya, kita pilih yang Samsung Galaxy J2. Maaf, Samsung Galaxy J1. Lalu dikirimnya itu sebanyak 2. Lalu harganya sebesar 2 juta. Lalu untuk tunainya di checklist. Kita checklist tunai. Lalu setelah itu kita klik rekam. Sudah tutup, lalu kita ke modul pembelian. Di modul pembelian, kita pilih yang pembayaran utang usaha. Kita klik tambah data. Lalu di sini akunnya itu bank. Penerimanya adalah Toko Semangat. Kita pilih Toko Semangat. Lalu untuk tanggalnya 21 Januari 2020. Lalu berikutnya ada nomor invoice-nya, kita pilih yang 0002, lalu kita klik OK. Lalu ada dibayar sebanyak 3 juta. 3 juta. Maaf, untuk jumlah yang dibayarnya itu sebanyak 3.100.000. Jika sudah, kita klik yang di sebesar. Lalu kita checklist gironya. Lalu kita klik rekam. Nah, untuk informasi transaksi giro ada nomor gironya yaitu BG 0001. Lalu untuk tanggalnya ada 28 Januari 2020. Lalu kita klik OK. Kita klik aja, kita klik OK, kita tutup aja. Setelah itu kita ke modul kas dan bank. Pilih giro masuk.
Lalu berikutnya kita pilih ke daftar data. Lalu kita pilih yang 20. Lalu setelah itu, jika tanggalnya sudah betul, kita rekam. Lalu kita pilih satunya lagi yang berikutnya. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu kita klik OK aja. Klik rekam. Lalu berikutnya masih di modul kas dan bank. Kita pilih yang kas keluar. Kita pilih kas keluar, lalu kita klik tambah data. Lalu akunnya itu kas. Lalu penerimanya itu kita pilih yang Iwan. Kita pilih Iwan. Lalu kita klik OK. Tanggalnya itu 25 Januari 2020. Lalu jika sudah, untuk kodenya itu kita pilih gaji direksi. Berapa, Bu? Putus-putus. Kita lanjut. Maaf. Berapa, Bu? Kita pilih untuk kodenya itu yaitu gaji direksi. Kita klik OK. Lalu untuk nilai sebesar 700.000. Lalu berikutnya kita klik rekam saja. Lalu lanjut untuk akunnya jadi akun kas. Lalu penerimanya kita pilih Badu. Lalu kita klik OK. Setelah itu tanggalnya ada tanggal 25 Januari 2020. Lalu berikutnya kita pilih untuk kodenya ada gaji direksi. Kita pilih gaji direksi. Lalu setelah itu untuk, maaf, kita cari dulu gaji direksi. Lalu kita tulis untuk nilainya sebesar 950.000. Jika sudah, kita klik yang di sebesar, lalu kita klik rekam. Lalu berikutnya ada akun kas lagi. Kita pilih kas. Lalu untuk penerimanya itu ada Tari. Kita pilih Tari. Lalu kita klik OK aja. Lalu untuk tanggalnya, tanggal 25 Januari 2020. Kita klik OK, lalu untuk kodenya ada gaji direksi. Gaji direksi. Lalu kita klik OK untuk nilainya sebesar 400.000. Lalu jika sudah, kita klik yang di sebesar. Lalu kita klik rekam. Lalu lanjut. Untuk akunnya tetap sama kas. Kita pilih kas, lalu penerimanya itu ada Agus. Kita pilih Agus. Kita klik OK. Lalu untuk tanggalnya itu 25 Januari 2020.
Kita klik OK. Lalu setelah itu untuk kodenya ada gaji direksi. Kita klik OK. Lalu nilainya ada sebesar 125.000. Nah, lalu kita klik yang di sebesar. Kita klik rekam. Jika sudah, kita klik tutup saja. Lalu berikutnya kita ke bagian giro keluar. Kita pilih giro keluar. Lalu ke bagian daftar data. Berikutnya kita pilih bank. Kita klik lalu pilih giro cair. Kita klik OK. Lalu untuk nomor invoice-nya itu kita pilih yang 0002, lalu kita klik OK. Lalu sebesarnya ada 3.100.000. Lalu kita klik yang di sebesar, jika sudah kita klik rekam. Tutup, setelah itu kita pilih ke bagian persediaan. Kita ke persediaan, lalu kita pilih ke pemakaian atau penyesuaian barang. Lalu kita klik tambah data. Lalu berikutnya, kita pilih tanggal 29 Januari 2020. Lalu untuk kodenya kita pilih casing Samsung. Casing Samsung. Lalu jumlahnya itu 1. Lalu untuk akunnya itu kerusakan dan kegagalan material. Kita pilih yang kerusakan dan kegagalan material. Lanjut, maaf tadi kita cari yang kerusakan dan kegagalan material. Lalu kita klik OK. Untuk jumlahnya itu tadi salah, kita ganti menjadi -1. Lalu jika sudah kita klik rekam. Kita klik tutup aja. Sekian penjelasan saya untuk materi ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.